Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala idan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala an-nabiyul karim man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan nikmat taufiknya untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, di hari Jumat ini, hari yang mulia, mari terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk sama-sama membacakan sholawat untuk Nabi, karena memang di hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak bersolawat. Mari sama-sama kita baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh pagi hari ini kita tidak membahas
kitab Al-Adabul Mufrad dulu, kita pending dulu, kita coba isi selingan kajian umum. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya ada sedikit cerita. Sekitar 2 bulan yang lalu, tepatnya di hari Ahad tanggal 21 September 2025, saya berkesempatan bersilaturahim main ke rumah Bapak Haji Ibrahim di Desa Surulangun, Musirawas Utara. Beliau ini ayah kandungnya Ustazah Nabilah yang biasa jadi juri tahfiz di RCTI. Nah, itu ayah kandungnya, Pak. Jadi Nabilah yang galak tampil di RCTI itu, Pak, juri tahfiz itu wong kita, wong Musirawas Utara. Nah, beliau ini Bapak Ibrahim tadi beserta istri, beserta anak-anaknya dulu lama tinggalnya di kota suci Mekah. Pengakuan beliau, saya ngobrol dengan beliau itu selama 37 tahun lamanya. Lumayan lama, Pak. Lama betul. Dia tinggal di kota suci Mekah selama 37 tahun. Maka Nabilah dan anak-anaknya itu lahir di sana, dia tuh, Pak. Konon katanya anaknya Imam Sudais, Imam Masjidil Haram itu pernah belajar privat dengan Ustazah Nabilah. Nah, Pak Ibrahim yang saya maksud tadi sekarang sudah tinggal balik kampung di Desa Surulangun Rawas, dan sekarang beliau membangun pondok pesantren tahfiz yang kebetulan kalau kita dari Linggau ini pinggir jalan sebelum simpang Surulangun Rawas itu. Apa yang menarik dari silaturahim sana, Pak? Dalam kesempatan itu saya ngobrol dengan beliau, ada juga istri beliau. Ada pertanyaan bodoh mungkin bagi saya, Pak, ya. Saya bertanya dalam kebodohan saya. Di hadapan beliau ada istrinya juga, saya nanya, Buya. Nah, kalau bahasa santri manggilnya Buya, karena di kalangan santri beliau dipanggil Buya. Buya, izin minta maaf ya Buya, awak kau nak bertanya. Nah, sesama bahasa wong Rawas, agak kerap dikit, Pak, ya. Awak kau nak bertanya, ini pandangan kami wong awam, kami itu berpikir cak mano bisa sampai ke Mekah. Cak mano bisa sampai ke Mekah. Ini pandangan kami ini. Bisa naik haji, bisa berumrah, apalagi bisa tinggal di situ. Waduh, itu luar biasa menurut kami ini wong awam. Nah, Buya inilah 37 tahun tinggal di sana. Kok ngapo nak balik lagi ke sini? Nah, itu bertanya ke sana. Yang kami wong luar ini, wong awam cak aku ini, berpikir cak mana bisa sampai ke sana, bisa ibadah haji, bisa ibadah umrah, apalagi kalau sudah sampai bisa tinggal di sana. Nah, Buya ini lah tinggal di sana, ibadah di Masjidil Haram berkali-kali, mungkin ribuan kali, di Masjidil Nabawi sudah mungkin ribuan kali ibadah sana. Lah tinggal di sana 37 tahun. Ngapo sih Buya nak balik lagi ke daerah kita ini juga? Nah, apa jawabannya, Pak? Inilah oleh-oleh yang mungkin kita jadi bahan kajiannya. Apa jawabnya? Ustaz, betul. Awak di sana itu pacak beribadah di Masjidil Haram, kapan bayi pacak, di Masjid Nabawi pacak ibadah juga, kapan bayi pacak, dan pahalanya ada bisa diragukan lagi. Ada hadis nabinya, besar pahala. Salat di Masjid Haram berapa, Pak? 100.000 kali lipat dibandingkan kita salat di masjid ini. Tadi kita salat subuh tuh, Bu. Kawan kita mungkin sekarang ada yang salat subuh pula di Masjidil Haram.
Sholatnya sama, rokaatnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi pahalanya beda. Dia dapat 100.000 kali lipat, kita dapat 1 di sini. Itu Masjidil Haram. Masjid Nabawi berapa Pak? 1.000 kali lipat. Nah, Pak, luar biasa. Nah, saya bisa beribadah situ katanya. Bahkan 37 tahun saya tinggal di sana. Nah, di sini jawabannya Pak. Tapi saya berpikir katanya, kalau terus-terusan aku yang macam itu, nah ini Pak, terus-terusan aku bertahan dengan keadaan itu, maka pahalanya cuma aku yang dapat. Pahalanya cuma aku yang dapatnya. Yang bisa menikmati pahala yang menggunung tadi, aku yang dapatnya. Nah, aku pengen pula katanya berpikir, cak mana pahala aku ini bisa berbuat sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu aku balik kampung ke sini, aku nak mendirikan pesantren. Ya Allah, malu nih anakku Pak. Malu nih, tertampar aku Pak. Beliau sudah selesai dengan urusannya sendiri Pak. Kita masih berpikir cak mana urusan kita Pak. Tapi dia sudah berpikir cak mana diri aku ini bisa menghadirkan manfaat juga buat orang lain. Tidak semata-mata cak mano aku soleh secara sosial, secara pribadi, tapi cak mano aku ini menjadi orang yang juga soleh secara sosial. Nah, itu kurang lebih Pak bahan cerita yang bisa saya sampaikan di sini. Dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saya kemudian menemu tulisan para ulama. Para ulama kita mengkaji, ternyata amalan itu dibagi dua. Amalan dibagi dua. Ada amalan qasir dan ada amalan muta'addi. Jadi ada istilah amalan qasir dan ada amalan muta'addi. Amalan qasir adalah amalan yang pahalanya, dampaknya cuma dirasakan oleh kita dewe, pribadi kita dewe. Nah, itu amalan qasir Pak. Pelakunya, manfaatnya cuma dirasakan oleh kita dewe. Sama aja tadi, kita sholat subuh. Tadi malam mungkin sholat tahajud, sholat witir. Malam tadi juga mungkin kita baca Quran, baca sholawat berjam-jam. Siapa yang merasakan itu pahalanya? Kita dewe. Dampaknya cuma diri kita dewe. Nah, ini namanya amalan qasir. Nanti ada ulama menyebutkan selain amalan qasir ada lagi amalan kedua, namanya amalan muta'addi. Amalan muta'addi apa ini? Amalan muta'addi pahalanya dirasakan tidak hanya diri kita sendiri, tapi pahalanya juga dirasakan oleh orang lain, manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain, bahkan dampak pahalanya Pak bisa kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala itu terus ngalir kepada kita. Nah, ini namanya amalan muta'addi. Jadi coba kita ulangi lagi Pak ya, ada dua menurut para ulama, amalan dibagi dua. Ada amalan qasir. Amalan qasir itu dampak pahalanya dan dampaknya yang merasakan cuma kita dewe. Kita dewe yang merasakan. Contoh mana? Baca Quran, sholawat, puasa, sholat, puasa dan seterusnya. Itu amalan qasir. Pahalanya cuma kita yang merasakan, dampaknya cuma kita yang merasakan. Ini amalan qasir. Nah, selain amalan qasir, kata ulama ada lagi amalan namanya amalan muta'addi. Amalan muta'addi itu adalah amalan yang pahalanya bukan kita dewe yang merasakan, tapi pihak lain juga merasakan, dampaknya dirasakan oleh orang banyak, bahkan Masya Allah pahalanya terus menerus mengalir kepada kita sekalipun kita dewe lah meninggal dunia. Mana contohnya? Nih, masjid bisa berdiri ini Pak. Siapa yang punya jasa? Kita ini Pak. Bapak duit kemarin lekat ke kipas angin, lekat ke tiang ini, lekat dengan sejadah, mimbar segala macam.
Ini amalan muta'addi. Jadi menara, jadi WC, duit kita kemarin Pak. Duit yang Bapak Ibu infakkan itu. Ini amalan muta'addi. Kita meninggal dunia, terus kita dapat pahala dari masjid ini Pak. Oh, kalau ada peluang untuk bisa beramal amalan muta'addi, jangan disia-siakan. Masjid perlu bangun ini cepat Pak, berlomba-lomba untuk mengejar itu. Kita mengejar amalan muta'addi yang pahalanya tidak hanya kita merasakan, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ada dua jenis amalan yang punya dampak berbeda. Nah, dari dua ini mana Pak yang lebih afdol? Mana yang lebih utama? Apakah amalan muta'addi? Apakah amalan qasir? Dua-duanya bagus, tidak boleh ditinggal. Sholat jangan ditinggal. Jangan ngejar amalan muta'addi, tidak galak sholat. Tetap itu Pak. Tetapi kalau dibandingkan nanti mana yang lebih utama, tentu ulama membahasnya ada perbedaan. Tanpa harus meninggalkan amalan qasir Pak. Kata ulama, tetap amalan muta'addi jauh lebih afdol, lebih utama daripada amalan qasir. Dengan punya dampak. Dalilnya yang dipakai oleh para ulama kita, hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang bunyinya, wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Ini hadis Nabi. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Keutamaan ahlul ilmi dibandingkan ahlul ibadah itu seperti perbandingan antara rembulan bulan purnama dibandingkan dengan jutaan bintang di atas langit. Jadi malam-malam ada malam bulan pertama, jutaan bintang kedap-kedip Pak, bagus di langit itu, dihiasi oleh jutaan bintang di langit, indah betul. Tapi semua itu menjadi menjadi kurang keindahannya manakala kita melihat satu bulan purnama. Jadi pandangan kita langsung terfokus nengok betapa indahnya bulan purnama, padahal dikelilingi oleh apa? Jutaan bintang. Cuma kita lebih terkesan dan terpesona melihat bulan walaupun cuma satu. Nah, disitulah diantara perbedaan antara amalan qasir dengan amalan muta'addi. Amalan qasir itu diibaratkan jutaan bintang, amalan muta'addi diibaratkan seperti rembulan bulan purnama yang begitu indah dan mempesona bagi kita yang memandang dan melihatnya. Nah, inilah kata ulama, tentu saja ada beda. Apa yang lebih utama? Maka jawab para ulama kita, tentu amalan muta'addi jauh lebih utama daripada amalan qasir. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita kemudian mengkaji lebih dalam, hampir semua jenis amalan yang disyariatkan dalam ajaran agama kita, agama Islam, ternyata Islam agama kita tidak hanya menuntut kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh secara personal, tapi lebih dari itu tuntunan dan tuntutan dari ajaran agama kita menuntut kita untuk menjadi orang yang juga sekaligus soleh secara sosial. Kita ulangi lagi Pak ya. Agama kita, hampir seluruh tataran ajaran agama kita, apapun jenis ibadahnya Pak, ternyata tujuan akhirnya tidak hanya menginginkan kita soleh secara personal, enggak. Tapi lebih dari itu, agama menginginkan kita juga soleh secara sosial. Bahkan dalam hal-hal tertentu, kesolehan kita secara personal, mentok disoleh secara personal baik, bisa-bisa kita dipandang oleh agama sebagai pendusta agama.
Memang soleh kita Pak, secara personal, individu kita soleh. Rajin sholat, rajin puasa, rajin betul baca Quran, rajin betul baca sholawat, rajin betul sholat sunnahnya Pak. Jangankan yang wajib, sholat sunnah pun rajin. Secara personal kita soleh. Tapi dalam hal tertentu, agama ternyata menyebut kita sebagai pendusta agama. Salahnya di mana Pak? Nah, lihat Al-Quran surah Al-Ma'un di juz 4 Pak. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin. Tahu tak kamu, kata Allah, siapa itu pendusta agama? Nah, ada yang disebut oleh Allah pendusta agama Pak. Siapa pendusta agama? Fadzalikallazi yad'ul yatim. Wongnya ndak peduli dengan anak yatim, suka menghardik anak yatim, cuek dengan anak yatim. Nah, mungkin kita ndak masuk di kategori ini, tapi boleh jadi masuk di yang kedua Pak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama yang kedua kriterianya apa kata Allah? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orangnya pendusta agama itu kata Allah tidak peduli kiri kanan terhadap orang miskin. Pokoknya yang penting ku soleh. Aku pacak makan kenyang, aku pacak tidur nyenyak, aku pacak sholat khusyuk, ibadahku khusyuk, selesai. Uang lain masa bodoh. Puji Allah, pendusta agama yang model ini Pak. Salahnya apa? Tutup mata, tutup telinga, tidak peduli dengan kiri kanan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat itu, ternyata agama enggak hanya menginginkan kita soleh secara personal, tapi agama menginginkan kita juga soleh secara sosial. Oleh karena itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang mungkin koreksi buat saya dan buat kita semua. Apa yang harus kita koreksi dari diri kita? Sikap yang berikutnya apa Pak yang harus kita lakukan? Koreksi buat saya dan buat kita semua adalah, mari kita lihat apa potensi yang ada pada diri kita. Apa potensi kita Pak? Potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian jadikanlah semua itu untuk kemudian menjadikan diri kita tidak hanya soleh secara personal, tapi lebih dari itu Allah menginginkan potensi yang ada itu kita harus juga soleh secara sosial. Mulai dari mana Pak? Ya silakan cek apa yang ada di kita. Apa yang ada di kita. Misal hari ini kita tinjuk Allah punya harta yang cukup, punya harta yang banyak. Nah, harta yang diberikan oleh Allah itu syukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku termasuk hamba-Mu yang Kau karuniakan nikmat harta. Tapi dengan harta itu Allah menginginkan apa dari kita? Allah tidak kepengen lewat harta itu kita hanya soleh secara personal. Tapi Allah pengen lewat harta yang dititipkan kepada kita, Allah pengen kita juga soleh secara sosial. Maka harta yang diberikan oleh Allah jangan hanya sekedar untuk ditumpuk-tumpuk saja, jangan hanya sekedar untuk dibangga-banggakan saja. Cak manus harta yang kita miliki ini bisa kemudian memiliki dampak sosial buat orang lain. Lihat kiri kanan kita, ada orang yang mungkin susah makan. Lihat kiri kanan kita, ada orang yang mungkin putus sekolah. Lihat kiri kanan kita, ada panti asuhan, ada panti jompo yang mereka semuanya barangkali membutuhkan uluran tangan dari kita. Maka harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, jadikanlah itu tidak hanya membuat kita soleh secara personal, tapi cak mana kita menjadi hamba Allah yang soleh secara sosial, punya dampak buat orang lain. Izin Pak, misalnya Pak, aku ini ditunjuk oleh Allah nikmat harta yang banyak, kayu betul aku nih. Harta-harta kunian, kebun-kebun kunian, aku nyari duit dengan cara yang benar, dengan cara yang halal.
Lalu dengan harta yang banyak itu Pak, aku kumpul-kumpul, aku gunakan untuk naik ibadah umroh. Boleh tidak Pak kira-kira? Boleh? Boleh tidak Bu? Harta kunian halal, lalu harta itu laku kumpul ternyata cukup untuk berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah umroh. Boleh? Boleh. Di sana aku dapat pahala, di situ aku dapat, masya Allah banyaknya pahala Pak. Dibenarkan oleh agama. Dah berangkatlah aku menunaikan ibadah umroh dengan harta yang ada tadi. Karena aku nih wong kaya, bulan depan terkumpul lagi duit, banyak duitnya. Dah berangkat lagi, boleh? Boleh. Nah, 2 kali Pak. Bulan ketiga, masya Allah cair lagi duit, aku banyak lagi Pak. Terkumpul lagi, berangkat lagi aku bulan ketiga, boleh? Boleh Pak? Lang, apalah kendor jawabannya? Boleh? Boleh. Akhirnya karena saking banyak duit aku Pak, tiap bulan aku pacak menunaikan ibadah umroh. Boleh? Boleh. Secara personal dekatnya masalah, tapi coba tanya Pak, ada tidak dampak buat orang lain? Nah, mari kita turunkan ego sendiri sedikit Pak. Umroh siapa yang tidak galak? Beribadah situ siapa yang tidak galak? Punya dampak, punya banyak pahala. Tapi coba cek, ada tidak dampak buat orang lain? 30-an juta Pak ongkos untuk ke tanah, biaya untuk umroh tanah suci. Andaikan 30 juta itu Pak, sedikit kita turunkan ego, jangan hanya untuk diri kita dewe. Jinggo wong kiri kanan kita, ada wong yang kadang-kadang mohon maaf, jangan kena ke tanah suci, ke pasar beda kati duit ongkos untuk ojek. Mau kita berbagi ke dia? Dan dampaknya ada wong butuh modal untuk beli, untuk dagang bakso. Ada wong butuh modal untuk dagang model. Dagati modal, tidak baca penjualan Pak. Duit 30 juta itu, dah kita relakan. Hari ini, bulan ini, aku tidak dululah umroh. 30 juta, satu orang kita unjuk 10 juta, dan dapat berapa Pak? Nah, berapa uang dapat? 3 keluarga Pak. 3 keluarga dapat bantuan santunan dari kita, dari duit itu, kemudian mereka bisa berusaha, bisa bekerja, bisa menghidupkan ekonominya. Anaknya yang kemarin putus sekolah, sekarang bisa bersekolah. Anaknya yang kemarin tidak terurus, sekarang bisa terurus lewat bantuan duit kita tadi Pak. Dampaknya Masya Allah punya pahala yang besar, yang insya Allah boleh jadi tidak kalah dengan pahala kita untuk naik ibadah umroh. Dan tadi ibadah umroh Pak, mohon maaf, mungkin dampaknya cuma kita meninggal dunia, selesai pahalanya Pak. Tapi uang ini yang kita urus, 30 juta tadi dapat 3 keluarga, ekonominya naik, pacak berjualan, anak yang kemarin tidak pas sekolah, sekarang pacak sekolah. Kita meninggal dunia, ekonomi mereka tetap jalan, kita dapat pahala. Masya Allah Pak. Nah inilah yang coba kita geser. Kalau pacak, kita jangan hanya menjadi orang yang soleh secara personal, tapi lebih dari itu, ayo kita cak mano cari, cak mano kita kemudian soleh secara sosial. Harta. Sekarang apa yang kita punya? Harta tidak punya. Apa Pak? Kita punya jabatan, pangkat. Apapun level pangkat dan jabatan kita Pak, jadikanlah jabatan kita itu memiliki dampak manfaat buat orang lain, tidak hanya kita dewe, tapi harus juga memiliki dampak manfaat buat orang lain. Mumpung tanda tangan kita masih berlaku, mumpung pakaian seragam kita masih ada, maka gunakanlah pangkat dan jabatan yang kita punya itu kemudian punya dampak manfaat buat orang lain. Apalagi kita punya posisi sebagai pemangku kebijakan, keluarkan kebijakan, aturan yang kemudian memiliki dampak sosial untuk keumatan dan kerakyatan. Masya Allah, luar biasa Pak. Terakhir Pak, apa yang bisa kita punya?
Harta mungkin tidak punya, jabatan mungkin tidak punya. Misalnya apa yang kita punya Pak? Ilmu. Ayo Pak, yang punya ilmu, tularkan ilmu kita itu Pak. Dengan ilmu yang kita miliki, Masya Allah, punya dampak sosial. Kita baca maco Yasin, kita hari ini baca maco Quran, itu bukan semata-mata karena kitanya yang cerdas, tapi ada uang kemarin yang ngajari kita. Ada guru ngaji kita, ada kakek kita, ada emak kita yang ngajar kita ngaji. Masya Allah, kita baca ngaji hari ini, setiap kali kita maco ngaji, maco Al-Quran, pahalanya ngalir juga buat orang yang dulu pernah ngajari kita. Nah, ilmu yang mana Pak yang tidak diajari? Kata ulama Pak, tidak sebatas ilmu agama, ilmu duniawi juga. Kalau itu mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan, dampaknya ada untuk uang, dan itu pahalanya tetap ngalir kepada kita Pak. Aku punya pengalaman Pak, di rumah tuh buka kursus, di antaranya calistung, belajar baca, belajar tulis, dan belajar berhitung. Ternyata kita ini walaupun jadi guru bertahun-tahun, minim juga pengalaman Pak. Kadang-kadang kita tuh dapat ilmu dari anak kecil dulu. Nah, ada pernah Bapak, aku ngajar materi berhitung, giliran hitungan penjumlahan di bawah 10, itu masih mudah ngajarnya, pakai jari. 5 tambah 3. Nah, ini 5 tambah 3. Dah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini masih enak ngajarnya Pak. Anak muda nyambung. Nah, giliran di atas 10, angka belasan puluhan Pak. Nah, itu anak susah ngajar Pak. Nak memberikan anak itu tergantung kita menjelaskannya Pak. Nah, aku mentok di metodenya cak mana ngajar. Karena yang tahu di anak jari itu cuma 10. Nah, begitu 9 ditambah 5 cak mana Pak? Nak menjelaskannya. Ini cuma 10. Nah, itu Pak. Nah, kebetulan Masya Allah sampai hari ini membekas. Aku yang mentok tadi tidak bisa nyari jalan Pak. Ada anak murid kita yang diajar nyeletuk. Pak Ustadz, cak ini caranya 9, bangun 9 tambah 5. Kan jari cuma 10 nih Pak. Cak mana? Nah, cak ini kata dia. 9 di kepala, 5 di sini. Jadi 9, 5 taruh ke sini. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pacak kalau udah akhirnya Pak. 20 tambah 4. 20 di kepala, 4 di sini. 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sampai hari ini Pak itu kepakai. Ilmu dari siapa? Dari anak Pak. Ilmu dunia Pak bermanfaat. Nah, kita sekarang apa yang kita punya? Silahkan Bapak-bapak, jadikanlah apa yang Allah titipkan kepada kita, tidak hanya punya dampak untuk diri kita dewe, tapi coba mari kita kembangkan apa yang Allah titipkan kepada kita, harus punya nilai yang punya dampak kepada orang lain, sehingga kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa menghadirkan manfaat buat orang lain. Terima kasih Bapak Ibu, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ser Pak. Malam lagi lu pacak Pak ya. Lagi. Besok.
Ada acara? Ada dua acara, Sanaka sama dua acara. Di tempat itu ya, tempat yang Sri ya. Kalau lamunnya enggak ke Lembang ya. 9 tahun dia punya anak. 9 tahun belum punya anak. Baru punya anak. Alhamdulillah. Wih, senang ya Pak ya. Sabtu itu mau akikah dia. Ya Allah, senang nih. Yang Bapak kalau cerita itu, yang galak jadi imam tuh. Wih, ujiannya lewat sana Pak ya. Udah titik nol itu pasarnya. Berobat tak dia? Apa tuh? Ngecek tak di salah apa tuh? Kekurangannya di siapa? Kadang tak berani Pak ya suami istri ya. Siapa dia? Udah sampai nol di pasarnya. Terus bisa dapat jalan baik itu ya? Udah tahu-tahu jadi ya. Alhamdulillah. Dia kan kecil operasi. Si Bujang. Betina itu kan. Pas gadis itu. Operasi. Kontrol lagi. Itu kontrol lagi bisa udah 6 bulan. Ya makan. Lagi kirim video sama apa ya? Videonya nanti bisa aku potong. Ya, Pak. Nanti dikoreksi kan potongannya kan nggak mungkin kita potong Semuanya ya. Potong-potong. Ya. Takutnya salah perkataan kayak enggak. Ya, lagi kirim ya. Mana hasilnya? Aku nak kali dulu pulang, nggak mungkin kayak pulang lagi. Ngedit bisa. Pakai CapCut. Udah Pro 15.000 buat. Nah, emang kau baca gitu. Kapan aku nak belajar ya? Cuma aku ini tidak ngerti. Teman-teman ya.